Al-Imam Al-Jurjani menyatakan tawakal itu as-siqah bima indallah wal ya'su amma fi aidin nas. Ini menarik, lebih simpel dan memperkaya pengetahuan kita tentang tawakal. Tawakal itu, kata beliau, adalah sebuah kepercayaan, as-siqah, percaya dengan apa yang ada di sisi Allah, percaya pada kemampuan Allah, wal ya'su amma fi aidin nas, dan berputus asa dengan apa yang ada di tangan manusia. Dalam jamaah, simple tapi dalam. Kita percaya dengan apa yang ada di sisi Allah dan kita putus asa pada sesuatu yang ada di tangan manusia. Itu tawakal. Kenapa demikian? Kan tadi, apakah ada kontradiksi dengan keterangan Ibnul Qayyim? Nggak ada. Karena ketika kita yakin Allah lah yang menciptakan semuanya, mengatur semuanya, ya jangan ngarep sama manusia. Hati ini jangan bertumpu sama manusia. Hati ini jangan bergantung sama manusia. Itu hal yang perlu kita camkan. Dan lihat bahasa para ulama. Dan putus asa. Bayang suruh putus asa kita. Putus asa dengan apa yang ada di tangan manusia. Benar deh. Kita ini salah satu sebab kita sakit hati, kecewa, marah, karena hati kita tidak putus asa dengan apa yang ada di tangan manusia. Justru berharap, bahkan bergantung dengan apa yang ada di tangan manusia. Itu yang kita hancur. Bukan masalah kita yang bikin kita hancur. Hati kita yang bergantung sama manusia, itu yang bikin kita hancur. Tadi udah dijelaskan para ulama, kalau hati itu menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, itu tenang. Tenang. Kita akan dapat ketenangan. Kita akan dapat ketenangan. Kayak itu jamaah. Yang jadi masalah kita percaya apa enggak sama Allah, gitu aja. Makanya lagi-lagi Imam Ahmad mengatakan tentang tawakal. Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i rahimahumullah. Tawakal itu tafwidul amri ilallah jalla thana'uhu wa thiqatu bihi. Tawakal itu adalah menyerahkan segala sesuatu kepada Allah dan percaya sama Allah. Allah bisa ngerjain semuanya. Percaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang perlu kita camkan. Itu jamaah. Nah, timbul pertanyaan. Kita ini berusaha nggak? Apa kita bergantung aja sama Allah? Udah diserahin urusan, udah tidur gitu. Bro, lo nggak ngerjain proyek kita, udah, gue udah tawakal.
Aku mau tidur dulu. Allah itu ala kulli syai'in qadir lah. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Lu nggak yakin sama Allah, Allah tinggal bilang kun, maka selesai proyek kita. Hadirin yang Allah muliakan, tawakul itu harus bersama dengan ikhtiar, usaha dan effort. Itu yang dijelaskan para ulama seperti Al-Imam Ibnul Qayyim. Itu yang dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam Ibnul Qayyim. Kata beliau, wala budda ma'a hadzal i'timad min mubasyaratil asbab. Bergantung kepada Allah, kata beliau, dan menyerahkan segala urusan kepada Allah harus bersama dengan mubasyaratil asbab, harus dibarengi dengan ikhtiar. Harus dibarengi dengan ikhtiar. Makanya kan masih ingat hadis Anas bin Malik dalam hadis Tirmidzi, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, aqiluha wa atawakkal au utliquha wa atawakkal. Ya Rasulullah, apakah saya ikat hewan tunggangan saya ini lalu saya bertawakal, saya serahkan sama Allah, atau saya lepasin aja terus saya bertawakal sama Allah? Apa kata Nabi SAW? Iqilha wa tawakkal. Ikat dulu tuh binatang, ikat dulu hewan tunggangan, baru bertawakal dan bertawakal. Jadi disuruh ikat. Ini adalah mengikat, perintah untuk mengikat adalah sebuah pesan terhadap pentingnya berikhtiar dan berusaha. Kita tuh berusaha dulu, jangan serahkan terus santai. Bukan serahkan kepada udah santai-santai aja, enggak. Nah, cuman ini yang penting, kita bacakan keterangan para ulama. Hadirin yang Allah muliakan, dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab, Al-Imam Ibn Hajar, ya, salah satu ulama Syafi'iyah, dalam kitab yang sangat terkenalnya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Al-Imam Ibn Hajar memberikan salah satu pengertian tawakal. Kata beliau, qat'un nazar 'anil asbab ba'da tahyiatil asbab. Kita tidak melihat kepada sebab, kita putuskan penglihatan kita kepada sebab, kepada ikhtiar kita, kepada usaha kita, setelah kita berusaha melakukan ikhtiar dan sebab tersebut. Maksudnya apa? Usaha, ikhtiar, habis itu lupain udah. Hati kita ke Allah. Jangan hati kita fokus ke sebab itu. Udah sebab nggak usah dilihat lagi. Kita sakit, ke dokter. Udah istikharah, pilih dokter yang terbaik, yang kita tahu, yang kita mampu. Udah berobat, udah nggak usah dipikirin lagi. Yang menyembuhkan bukan dokter tersebut, yang menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak usah dipikirin kemarin atau bisa harus operasi, udah operasi, udah nggak usah dipikirin deh. Yang penting kita berusaha maksimum, serahkan sama Allah. Sebagian kita tadi gimana operasinya, itu dokter benar nggak ya? Jangan-jangan guntingnya ketinggalan di sini. Lah, Anda ngapain mikirin itu? Udah berusaha, mau dapat mau enggak, udah urusan. Gak usah terlalu dipikirin, serahkan aja sama Allah.
Semua demikian, mau berobat, mau berjuang, mau cari kerja, udah masukkan lamaran, berusaha, udah lepasin aja. Yang penting saya udah berusaha, hasilnya serahkan sama Allah. Begitu juga dengan Al-Imam Ibnul Qayyim. Kita simak. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa at-tawakkul min a'zamil asbabil lati yahsulu bihal matlub. Atau kita penggal aja, faman ankaral asbab lam yastaqim ma'hu tawakkul. Barang siapa yang mengingkari sebab atau ikhtiar serta peran atau pengaruh ikhtiar, peran atau pengaruh usaha, effort manusia, maka tawakalnya belum istiqomah, belum benar. Lam yastaqim ma'ahu tawakkul, belum benar. Karena sebab dan ikhtiar atau effort punya pengaruh. Hanya saja, simak, walakin min tamamit tawakkul, namun salah satu unsur kesempurnaan tawakal kita adamur rukuni ilal asbab wa qat'u alaqatil qalbi biha. Oh, Masya Allah. Salah satu unsur sempurna tawakalnya ada murukun ilal asbab. Hati itu tidak ke asbab, tidak ke effort, tidak ke usaha, dan putuskan hubungan hati dengan usaha itu. Putuskan hubungan hati dengan effort tersebut. Putuskan hubungan hati dengan ikhtiar. Fayakunu halu qalbihi qiyamahu billah, sehingga kondisi hatinya full kembali ke Allah. La biha, bukan ke sebab atau ke ikhtiar atau ke effort tersebut. Itu hati ke atas, hati ke Allah Subhanahu wa taala. Wa halu badani qiyamahu biha, adapun kondisi badan dan fisiknya ke effort. Nah, itu. Kondisi badan dan fisiknya ke usaha, ke ikhtiar. Jadi silakan habis-habisan dalam berjuang, berikhtiar, berusaha, tapi secara fisik. Hati itu jangan terbelenggu dengan itu. Makanya kata para ulama akidah, al-akhdhu bil asbab wa itsbatu ta'thiriha ma'timadi tam ala musabbibiha. Kita harus berikhtiar, harus berusaha, harus menunjukkan effort, dan yakin bahwa usaha ikhtiar itu ada pengaruhnya, ada efeknya, tapi hati bertumpu, bergantung secara total kepada musabibnya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi nothing tulus gitu loh. Nothing tulus. Jangan bergantung. Misalnya teman-teman yang jomblo tertarik dengan seorang wanita atau akhwat soleh, udah maju aja ke bapaknya. Kalau udah mantap segala macam. Tapi udah, hati itu nggak usah terpaut. Yang penting berusaha udah. Hati itu minta pertolongan sama Allah, bergantung sama Allah. Serahkan udah. Mau diterima kayak mau enggak kayak. Kembalikan kepada Allah. Tapi maju. Jangan nunggu bidadari dari langit lalu tiba-tiba muncul depan tempat tidur kita, nggak mungkin lah. Berikhtiar, berjuang. Tapi hati bukan ke sebabnya itu,
bukan ke effortnya, bukan ke usaha, hati itu ke atas. Jadi benar-benar plong. Lihat bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam berjuang memukulkan tongkatnya ke permukaan laut. Hatinya kemana? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabbku bersama dengan aku, dia yang akan kasih petunjuk. Hatinya nggak ke tongkat. Apalagi mukul-mukul permukaan laut. Ya bisa stres jamaah. Hati nggak ke sana. Kerjakan apa yang kita bisa kerjakan, tapi hati nggak usah terpaut ke sana. Hati itu minta pertolongan sama Allah. Yakin bahwa Allah mampu menciptakan segala sesuatu. Karena kita tahu bahwa kita melakukan effort atau usaha atau sebab itu taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, bukan memastikan hasilnya dari sana. Itu kan kata Nabi SAW, iqilha wa tawakkal. Ikat tuh dan bertawakal. Kita berusaha, berikhtiar karena menjalankan perintah Nabi, suruh ikat, suruh berikhtiar, suruh berusaha. Emang kalau berusaha pasti tuh onta nggak hilang? Ya belum tentu juga, bisa jadi hilang. Itu bukan urusan kita. Kalau hilang juga berarti memang takdir tuh onta sama kita, kontraknya udah habis. Oke, nggak hilang, antum rantai segala macam, tuh onta nggak hilang, pakai fingerprint segala macam, jadi telapak kakinya diambil sampelnya, nggak bisa kemana-mana, udah komplit deh, udah dijaga, antum pakai pengawal, security jaga tuh onta, karena ontanya 10 miliar. Begitu antum pergi, tuh onta kena serangan jantung, mati. Ya Allah, jadi nggak dicuri, mati tuh onta. Ya udah, berarti udah selesai. Mau pakai rantai, kayak mau pakai gembok, kayak mau pakai fingerprint, mau dijaga sama security, itu onta mati. Ontanya kena serangan jantung, mati dia. Terus gimana coba? Apakah kita gagal? Nggak gagal, karena kita udah menjalankan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada gitu aja. Nggak harus di sana. Dan kalaupun kita dapat hasilnya, belum tentu di sana. Hadirin Allah muliakan, kita tahu bersama bagaimana kisahnya Hajar. Hajar itu lihat berjuang, nyari air, nyari makanan buat putranya Ismail. Lihat effort, upaya, sebab. Saya ingin tanya sama jamaah sekalian, usahanya di mana waktu Hajar berusaha tersebut? Usahanya itu kan kita petakan sofa marwah, marwah sofa, sofa marwah, dari sofa ke marwah 1, marwah ke sofa 2, lalu sofa ke marwah lagi 3, terus marwah ke sofa 4, sofa ke marwah lagi 5, marwah ke sofa 6, sofa ke marwah lagi 7. Itu ranah effortnya, ranah upayanya, ranah sebabnya, ranah ikhtiarnya. Pertanyaan saya, hasilnya lahir atau keluar di mana? Di sofakah atau di marwakah? Solusi yang Allah kasih ke Hajar itu dari titik mana? Sofakah, marwakah, atau antara sofa dan marwah? Gak ada. Solusinya dekat Ka'bah. Allah keluarkan air Zam-Zam. Bukan di sofa, bukan di marwah. Jadi solusinya di dekat Ka'bah, di dekat anaknya. Bukan di sofa, bukan di marwah. Bukan di tempat ikhtiar. Bukan di tempat upaya. Dan lihat gimana respon Hajar, jamaah. Ada Hajarnya letuk. Kalau tahu gini ngapain gue lari-lari? Gak ada bilang begitu. Karena Hajar ngerti konsep. Kita ini berusaha, berjuang. Ini kan kondisi pandemi, kondisi susah. Kita ini berjuang, taqarruban, mendekatkan diri kepada, kan Allah perintahkan kita berusaha. Adapun hasil,
terserah Allah, bisa di titik di mana kita berusaha, bisa di sebelahnya, sebelah kanan, bisa sebelah kiri, bisa sebelah depan, bisa sebelah belakang, bisa jauh di sana. Itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Makanya kita lihat ucapan Ibnu Qayyim, simak baik-baik. Fal asbabu mahallu hikmatillah wa amrihi wa nahi. Sebab itu adalah tempat hikmahnya Allah, perintah Allah dan larangan Allah. Jadi kita mengerjakan sebab itu berkaitan dengan perintah dan larangan Allah. Allah perintahkan kita, kita kerjain. Allah larang, kita nggak kerjain. Ini dalam jamaah. Sebab itu ikhtiar, usaha itu berkaitan dengan takarrub, mendekatkan diri. Makanya perintah dan larangan. Makanya kalau larang jangan dikerjain. Karena toh juga belum tentu dari sana. Kenapa kita ngotot mengerjakan hal yang haram? Oh, hal yang halal aja belum tentu dari situ kok. Itu buktinya hajar. Adapun tawakal muta'alliqun bi rububiyyatihi wa qada'ihi wa qadarihi. Adapun tawakal berkaitan dengan rububiyah Allah, perbuatan-perbuatan Allah, qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam. Makanya itu tadi dijelaskan salah satu definisi tawakal kata Ibnu Hajar, jangan melihat ikhtiar, jangan melihat sebab, jangan melihat usaha setelah kita berusaha. Tetap berusaha, tapi hati itu jangan lihat ke sana. Hati itu ke af'alillahi azza wa jalla, ke perbuatan-perbuatan Allah. Sebagaimana hajar. Sebagaimana hajar. Ibnu Qayyim mengatakan hati itu diputus. Hati itu ke Allah, badan ke ikhtiar. Gitu jemaah. Badan ke ikhtiar. Itu hal yang penting.